Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru, yaitu informasi hari ini terkait perkembangan terbaru jadwal pemilihan formasi di P3K tahap kedua dan juga jadwal pelaksanaan ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi informasi ini resmi ya teman, resmi dari Prof. Nunuk Suryani yang disampaikan dalam webinar persiapan P3K Guru di Kabupaten Wonogiri. Nah, jadi ini dia teman, webinar ini diposting langsung oleh Ibu Nunuk Suryani melalui akun Instagramnya, yaitu dijadwalkan hari Minggu ya teman. Webinarnya hari ini, hari Minggu, jam 8 sampai dengan jam 13.15, yaitu 7 November hari ini. Dan di sini admin akan memberikan informasi ya teman, informasi hasil dari webinar ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman follow Instagram kami, yaitu Bahtiar Movie. Nah, ini dia teman. Karena di sini admin sering memberikan informasi-informasi terbaru ya teman terkait pelaksanaan seleksi P3K di tahap kedua maupun di tahap yang ketiga. Jadi jangan lupa teman-teman follow Instagram kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman, lini masa terbaru seleksi guru ASN P3K di tahun 2021. Yang mana ini disampaikan langsung oleh Ibu Prof. Nunuk Suryani. Nah, kita langsung ke poin pentingnya saja teman, yaitu kita langsung ke bulan September. Nah, bulan September ini kan ujian seleksi kesempatan pertama. Ini di bulan September. Kemudian di bulan Oktober ini tidak ada ya teman, tidak ada bulan Oktober. Kemudian bulan November, nah ini dia teman, bulan November yaitu perankingan, pengumuman, dan masa sangga pemberkasan yang lulus ujian tahap pertama. Nah, jadi perankingan kan sudah, pengumuman juga sudah, dan masa sangga juga sudah. Ini tinggal pemberkasan, ini dilaksanakan di bulan November. Jadi teman-teman sering-sering pantau website BKD masing-masing. Kemudian selanjutnya di bulan November ini juga ada daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian tahap pertama. Nah, jadi daftar ulang dan pemilihan formasi P3K tahap kedua ini dilaksanakan pada bulan November ya teman. Yang mana nantinya teman-teman tinggal memilih saja formasi di tahap yang kedua. Jadi nantinya teman-teman tidak perlu lagi membuat akun seperti di awal, tapi teman-teman tinggal memilih ulang formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Ini untuk pemilihan formasi di tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya, kapan mulai ujiannya? Nah, ini dia teman. Ujian seleksi kesempatan kedua, yaitu dijadwalkan bulan Desember. Nah, jadi awal Desember ini akan dilaksanakan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Nah, jadi kurang 1 bulan lagi teman. Kurang 1 bulan lagi ini akan dilaksanakan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Jadi buat teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Dan di sini juga ada informasi ya teman, perankingan, pengumuman, dan masa sangga pemberkasan yang lulus ujian tahap yang kedua. Ini sama teman-teman, yaitu pemberkasan di bulan Desember untuk di tahap yang kedua. Kemudian daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian tahap kedua. Nah, jadi ini memilih kembali ya teman, memilih kembali untuk mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang ketiga. Dan informasi terbaru untuk ujian seleksi P3K tahap ketiga, ini kemungkinan akan mundur ya teman, akan mundur ke tahun depan, yaitu tahun 2022. Nanti admin akan infokan lebih lanjut ya teman, terkait jadwal terbaru pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang ketiga ini. Dan perlu diketahui juga teman, perlu diketahui bahwa Ibu Nunuk Suryani tadi juga menyampaikan terkait optimalisasi pengisian formasi kosong. Ini dilakukan setelah tahap yang ketiga. Jadi nantinya setelah tahap yang ketiga, formasi yang masih belum terpenuhi, ini nantinya akan dilakukan optimalisasi ya teman, optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian selanjutnya di sini juga ada informasi ya teman, informasi dari Prof. Nunuk terkait keterisian formasi prasangga. Nah, jadi ini murni ya teman. Ini adalah yang lolos murni sesuai dengan Kepmenpan 1127, yaitu lulus 90.836 orang per formasi atau sekitar 28,2%. Yang kalah ranking yaitu sekitar 36.487 orang. Nah, jadi ini yang kalah ranking ya teman. Kemudian selanjutnya afirmasi usia di atas 50 tahun. Nah, jadi ini dia teman yang lulus yaitu 4.532 orang per formasi atau sekitar 1,4%. Yang terdiri dari 1.901 K2. Kemudian yang kalah ranking ini adalah 3.083 orang. Kemudian selanjutnya passing grade teknis yang mendapat afirmasi 10% ataupun kategori 3, ini yang lulus sebanyak 77.000
orang per formasi atau sekitar 24,2%, yaitu 5.943 K2, dan yang kalah ranking ini sebanyak 53.628 orang. Nah, jadi lumayan banyak teman pelamar yang lulus namun kalah ranking. Kemudian ini adalah formasi terisi sebanyak 173.329 ataupun sekitar 53,7% dari 322.665 formasi atau 34,2% dari 506.252 formasi. Peserta mendapatkan formasi. Nah, jadi ini dia teman, jumlah peserta yang mendapatkan formasi yaitu 173.329 orang atau sekitar 29,2% dari 593.833 peserta. Nah, jadi ini dia teman rinciannya yaitu K2 21.992, 8.342 usia di atas 50 tahun. Ini adalah total peserta lulus PG namun tidak mendapatkan formasi dikarenakan kalah ranking. Nah, jadi ini dia teman. Ini adalah total pelamar yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi yaitu sebanyak 93.198 ataupun 15,7%. Nah, jadi pelamar ini nantinya memilih kembali formasi di tahap yang kedua. Namun, pelamar yang sudah lolos passing grade ini tapi tidak mendapatkan formasi, maka pelamar ini memiliki modal lolos passing grade. Jadi, kemungkinan ataupun peluang besar ini lolos di tahap yang kedua ya, teman. Jadi, nantinya teman tinggal memilih saja ataupun tinggal mencari saja formasi yang sepi pelamarnya. Kemudian selanjutnya total peserta tidak lulus. Nah, jadi ini peserta yang tidak lulus ya teman, yaitu sebanyak 327.306 ataupun sekitar 55,1%. Dan untuk pendaftaran ini tetap ya teman, tetap melalui portal resmi sscsnbkn.go.id. Nanti teman login kembali, masuk ke akun masing-masing menggunakan NIK dan juga password yang sudah didaftarkan. Jadi seperti itu. Jadi nantinya teman-teman langsung saja memilih formasi yang masih belum terpenuhi. Nah, kita langsung saja teman, kita pilih login. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja NIK dan juga password yang sudah didaftarkan di awal. Nah, selanjutnya akun masing-masing pelamar ini akan terbuka kembali ya teman, yang mana nantinya teman bisa memilih kembali formasi untuk ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi nantinya akan tampil seperti ini kembali ya teman, yaitu di sini biodata, jenis seleksi, formasi, dokumen, dan resume. Jadi nantinya teman-teman langsung saja ke pilih formasi, yaitu pilih yang jenis seleksi. Nah, ini dia teman, untuk jenis seleksi ini tetap P3K Guru. Dan di sini nantinya akan ada batas ya teman, akan ada batas dan juga akhir pendaftaran. Jadi jangan sampai teman-teman melewati batas yang sudah ditentukan ini. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu instansi. Nah, untuk instansi teman-teman harus memilih instansi dalam satu daerah kewenangan. Jadi teman-teman tidak bisa memilih keluar instansi. Ini aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan bagi lulusan PPG ini disesuaikan dengan domisili. Kemudian untuk jenis formasi ini tetap ya teman, umum. Dan selanjutnya pendidikan, ini juga sama seperti di awal. Jabatan juga sama yang ingin dilamar. Guru ahli pertama, guru kelas misalkan. Kemudian lokasi formasi. Nah, ini dia teman, nantinya teman-teman akan diminta untuk memilih. Akan diminta untuk memilih jabatan yang akan dilamar dan juga lokasi formasi. Nah, jadi itu dia teman-teman informasi terbaru yang bisa admin sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.